Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Wiwit Damayanti Lestari. Tahukah teman-teman, salah satu kewajiban mahasiswa sekarang adalah menerbitkan artikel pada jurnal. Tapi masalahnya, Open Journal System atau OJS yang digunakan pada jurnal-jurnal terakreditasi membuat beberapa penulis yang belum terbiasa merasa kesulitan. Nah, di video kali ini, saya akan membahas langkah mudah untuk submit artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA. Yuk kita simak videonya sama-sama. Apa saja ya langkah mudah untuk submit artikel ilmiah pada jurnal yang menggunakan sistem OJS? Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan email yang masih aktif. Email yang aktif ini artinya jika ada email yang masuk, kita otomatis tahu karena ada notifikasinya. Yang kedua, pilih jurnal. Nah, memilih jurnal ini bisa dari web SINTA. Mari kita buka web SINTA-nya ya. Kita buka jurnal. Kita coba di Medline saja ya. Kita klik. Nah, kita menuju ke websitenya. Kita klik websitenya. Nah, ini adalah tampilan Medline, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. Langkah ketiga adalah mengunduh dokumen-dokumen. Kita bisa dapatkan di sini. Jadi ada declaration form, kita klik. Ini nanti kita unduh, kemudian nanti kita isi. Lalu nanti di scan. Kemudian kita juga mengunduh copyright agreement. Kita unduh, sama kita isi juga. Kemudian nanti kita scan. Kemudian download template-nya. Ini adalah template Medline. Jika kita ingin submit artikel ilmiah kita ke Medline, maka harus disesuaikan dengan template yang dimiliki oleh Medline. Kita unduh. Kemudian yang terakhir, kita unduh juga plagiarism declaration. Nanti kita isi, kemudian kita scan. Nah, dokumen-dokumennya sudah kita unduh. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menyesuaikan artikel ilmiah kita dengan template jurnal yang kita tuju. Ini adalah template dari jurnal Medline. Kita harus menyesuaikan artikel ilmiah kita dengan template jurnal yang kita tuju. Di sini misalkan judulnya, kemudian penulis, nama penulis, kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Ini mengenai kutipan ya. Kemudian kesimpulan. Nah, ini adalah template dari Medline. Nanti kalau sudah kita sesuaikan, pastikan artikel belum pernah diterbitkan. Hal ini kaitannya dengan bahwa tidak boleh satu artikel diterbitkan lebih dari satu kali, karena ini termasuk plagiat. Dan pastikan juga artikel tidak sedang dalam proses review atau sudah ada editor yang ditugaskan. Ini kaitannya dengan etika ya teman-teman. Kita harus menghargai orang lain yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Kemudian langkah yang kelima, yaitu registrasi di web OJS jurnal yang kita tuju. Misalkan ini di Medline ya, kita register, kita tuliskan nama,
afiliasi, kemudian negara, kemudian email yang aktif, kemudian username yang mau kita gunakan apa, misalkan ini, passwordnya apa, lalu ini kita checklist. Kalau kita bukan sebagai reviewer, maka ini tidak perlu kita checklist, dan ini register. Nah, setelah register nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah yang keenam adalah melakukan submission atau submit ya. Ini kita klik. Nah, kita isi semua, ini kita checklist semua. Comment for the editor juga sebaiknya kita isi. Kemudian ini kita checklist ya. Kemudian save and continue. Nah, di sini kita mengupload, kita pilih artikel teks, kemudian kita upload file. Nah, ini misalkan artikelnya yang akan kita submit adalah ini ya. Oke, kemudian continue. Ini continue, complete, oke. Kemudian save and continue. Enter metadata. Artikel, di sini kita isi judul, misalkan kemudian abstraknya kita isi, misal di sini ya, kita isi, ini kita tes aja ya. Kemudian kalau misalkan penulisnya lebih dari satu, maka di sini add contributor. Nanti di sini namanya siapa, misalkan namanya ini ya. Kemudian emailnya apa, misalkan ini. Kemudian negaranya kita isi juga. Ini tidak perlu diisi ya. Kemudian ini kita klik author. Ini kalau misalkan kita mengizinkan penulis yang lainnya itu juga menjadi editorial koresponden, kita klik, kemudian save, ya misal ini, save. Kemudian di sini keyword kita tulis misalkan untuk beberapa kata, maka setiap kata nanti dipisahkan dengan koma ya. Koma lagi ya. Kemudian save and continue, di sini confirmation, finish submission. Oke, nanti setelah klik akan muncul ke halaman ini. Kemudian langkah yang ketujuh adalah konfirmasi ke pengelola jurnal. Untuk konfirmasi ke pengelola jurnal, kita masuk lagi ke halaman web dari Medline ini. Kemudian di About ini ada kontak ya. Kita klik, nah ini adalah kontaknya. Kita konfirmasi kepada nomor yang ada di sini bahwa kita sudah melakukan submission dan mohon untuk segera diproses ke
proses selanjutnya. Mengapa sih kok kita harus melakukan konfirmasi kepada pengelola jurnal? Hal ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dengan pengelola jurnal dan juga agar artikel kita bisa segera diproses ke proses yang selanjutnya. Proses publikasi artikel ilmiah yang standar nih ya untuk jurnal itu biasanya submit, kemudian nanti ada proses penugasan kepada editor. Editor itu nanti menugaskan kembali kalau sudah dicek nih sesuai dengan template, kemudian nanti PCX-nya lolos. Setelah itu, editor akan menugaskan viewer untuk mereview artikel. Kemudian kalau ada revisi dari pihak reviewer, nanti harus direvisi oleh penulisnya. Setelah itu, kalau sudah accepted, maka akan dipublish. Langkah yang ke-8, yaitu rajin cek akun OJS jurnal yang dituju. Hal ini karena ada beberapa jurnal yang tidak otomatis mengirimkan email kepada penulis bahwa artikelnya itu sampai tahap yang mana gitu ya. Nah, itu tadi adalah langkah mudah untuk submit artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan selamat mencoba. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.